Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas sistem pengendalian terdistribusi. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Feras Ferdinand Sabono, NIM 181440005. Saya dari Prodi Teknik Instrumentasi Kilang. Langsung saja kita masuk ke soal. Di sini ada 5 soal. Yang pertama, jelaskan pengertian dan apa fungsi DCS. Kemudian jelaskan kelebihan DCS dibandingkan kontrol yang lain. Dan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan komponen FCS. Dan yang keempat, jelaskan fungsi HMI atau MMI. Dan yang kelima, jelaskan perbedaan cold standby dan hot standby dalam sistem redundansi. Oke, yang pertama kita masuk ke soal yang pertama, pengertian dan fungsi DCS. Jadi apa sih pengertian DCS? Jadi DCS itu adalah Distribute Control System, yang disingkat DCS. Jadi dia merupakan suatu sistem yang terdistribusikan, berbagi fungsi yang digunakan untuk mengendalikan berbagai variabel proses dan unit operasi proses menjadi suatu pengendalian yang terpusat pada suatu control room dengan berbagai fungsi, misalnya seperti pengendalian, monitoring, dan optimasi. Nah, itu pengertian dari DCS. Nah, apa sih fungsi DCS? Di sini saya mengambil 3. Jadi yang pertama, DCS itu berfungsi sebagai alat untuk melakukan kontrol suatu loop sistem, di mana suatu loop dapat mengerjakan beberapa proses kontrol. Dan yang kedua, dia berfungsi sebagai pengganti alat kontrol manual dan otomatis yang terpisah-pisah, ya, menjadi suatu kesatuan sehingga lebih mudah untuk pemeliharaan dan penggunaannya. Dan yang ketiga, sarana pengumpul, dan dia menjadi sebuah sarana pengumpul dan pengolah data agar dapat output proses yang sesuai, yang tepat, sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu. Dan yang kedua, jelaskan kelebihan DCS dibandingkan dengan kontrol lain. Nah, jadi teman-teman, DCS ini dia merupakan sistem kontrol yang mampu menghimpun atau mengakuisisi data dari lapangan dan juga bisa memutuskannya. Nah, jadi secara singkatnya DCS ini dia mengambil atau membaca data, lalu dia melakukan pengontrolan berdasarkan data tersebut. Nah, kemudian data-data yang tadi diakuisisi atau diperoleh dari lapangan bisa disimpan untuk rekaman atau keperluan-keperluan yang lain. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kelebihannya dia semua informasi variabel proses dapat ditampilan dalam bentuk CUI sesuai dengan keinginan pengguna. Terus dia mampu mempunyai sistem komunikasi data yang redundant. Kemudian fungsi kontrolnya itu terdistribusi, seperti itu. Nah, yang ketiga, sorry teman-teman. Jadi yang ketiga, kita sebutkan dan jelaskan komponen FCS. Nah, sebelumnya apa sih FCS itu? Jadi FCS itu adalah Field Control Station. Jadi dia digunakan sebagai control unit untuk mengendalikan variabel-variabel yang dikendalikan pada proses. Seperti itu. Nah, komponennya apa saja? Di sini ada Central Process Unit atau CPU. Nah, di sini Central Processing Unit atau CPU ini itu dia adalah perangkat keras. Jadi dia yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak tersebut. Nah, dia ini juga bisa disebut sebagai prosesor, teman-teman. Seperti itu. Dan kemudian ada satu daya. Nah, satu daya ini atau power supply, ya teman-teman. Jadi satu daya itu dia sebagai sumber listrik, seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir ada modul atau masukan atau modul masukan atau keluaran. Nah, dia itu
merupakan peralatan antarmuk atau interface bagi sistem bus atau switch. Jadi dia yang mengontrol sistem tersebut, jadi dia bisa mengontrol satu atau lebih, seperti itu. Dan yang 4, jelaskan fungsi HMI atau MMI. Nah, di sini yang fungsinya itu yang pertama monitoring. Jadi kita dapat memonitor atau mengawasi kondisi plan kita secara real time tanpa perlu keluar dari control room, seperti itu. Dan yang kedua setting atau based on security level. Jadi kita dapat merubah setting, misalnya setting alarm high dan low dari suatu pressure, atau bahkan kita bisa merubah settingan trip suatu sistem tersebut. Yang berikut ada take action, jadi based on security level. Jadi ini kita dapat menjalan suatu proses atau men-shutdown proses tersebut. Dan yang berikut ada alarm. Nah, jadi disediakan alarm history dan summary. Jadi sehingga nantinya kita bisa men-track alarm apa saja yang aktif dan bisa mendapatkan alasan kenapa suatu sistem tiba-tiba bisa trip atau shutdown. Yang kedua, yang kelima ada threading. Nah, ini adalah grafik dari sebuah proses. Misalnya temperatur dari sistem yang bersangkutan bisa dilihat secara real time atau history. Dan yang terakhir ada edge. Nah, yang terakhir dari soal kita adalah jelaskan perbedaan cold standby dan hot standby dalam sistem redundansi. Nah, teman-teman, jadi sebelum kita menjelaskan perbedaannya, apa sih cold standby dan hot standby itu? Jadi cold standby ini dia memiliki sistem sekunder dalam keadaan yang mati. Kemudian dia memiliki kelemahan downtime waktu yang lebih besar dibandingkan dengan hot standby. Sedangkan hot standby sendiri dia memiliki sistem sekunder yang nyala dengan semua sistem utamanya, seperti itu. Nah, apa sih perbedaannya? Jadi perbedaannya itu, jadi ketika terjadi kegagalan teman-teman pada sistem utamanya, berarti cold standby ini dia hanya kita harus menyalakan dulu unit standby-nya. Jadi ketika terjadi kegagalan, maka misalnya contohnya pada cold standby ya teman-teman, yang pertama. Jadi perbedaannya itu ketika terjadi kegagalan pada sistem utama, maka kita harus menyalakan dulu unit standby, kemudian kita tunggu prosesnya sampai sistem standby ini online, seperti itu. Nah, di samping kita menunggu prosesnya online, kita juga harus sinkronisasi dengan sistem sebelumnya. Nah, itu sehingga lama untuk mencegah kegagalannya. Dan yang berikut hot standby. Nah, kalau hot standby ini karena sistemnya sudah sama, sistem sekundernya sudah sama dengan sudah nyala dengan sistem utamanya, jadi maka secara otomatis dia akan mempersingkat waktu untuk downtime-nya. Jadi downtime-nya kecil, sedangkan cold standby-nya downtime-nya itu besar, seperti itu teman-teman. Nah, itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom dan terima kasih.